Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada segmen yang kedua mengenai proses pembuatan besi dan baja pada modul yang ke-9. Kita akan lanjutkan mengenai proses desulfurisasi dari lelehan baja yang keluar dari blast furnace atau yang disebut dengan hot metal. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan stirrer atau pengaduk atau secara umum disebut dengan proses KR atau QR. KR itu berasal dari orang Jepang yang namanya Kanbara, kemudian disingkat menjadi karena dia mematenkan proses Kanbara yang kemudian membentuk menjadi proses desulfurisasi yang kemudian disebut dengan Kanbara reaktor, atau R ini juga kadang-kadang disebutkan dengan Kanbara refining. Kemudian disebut dengan KR atau KR bahasa Indonesianya. Ini dikembangkan di Jepang di Nippon Steel pada tahun 1963. Jadi seperti yang disampaikan pada segmen sebelumnya bahwa reagen dari desulfurisasi yang digunakan adalah campuran CaO dan CF2 atau kalsium karbida, itu yang umum digunakan untuk proses desulfurisasi dengan menggunakan KR ini. Untuk proses di nikel, di ferronikel juga digunakan kalsium karbida sebagai reagen utamanya dan CF2 dan Na2CO3 sebagai reagen untuk mengatur supaya slag yang terbentuk mempunyai melting point yang lebih rendah. Jadi ini adalah yang umum digunakan untuk industri besi baja, CaO dan CF2. Kemudian ini yang digunakan untuk proses pemurnian atau proses untuk menghilangkan sulfur pada lelehan dari ferronikel. Jadi di baja biasanya ini yang digunakan karena biasa saja dari sisi harga juga lebih murah ya menggunakan reagen ini dibandingkan dengan kalsium karbida. Jadi ini ditambahkan di permukaan, kemudian setelah itu lakukan proses pengadukan. Jadi prinsip dari proses dari QR ini. Di bagian atasnya tentu saja dipasang suatu motor yang bisa membuat impeller ini berputar yang terdiri dari 4 blade. Dalam hal ini ada 1, 2, 3, 4. Setelah itu di sini juga biasanya dilapisi dengan dan harus dilapisi dengan refraktori. Biasanya alumina yang digunakan sebagai refraktorinya. Kemudian dia juga bisa dinaik turunkan. Jadi prosesnya selesai, dikeluarkan, proses dimulai ini dimasukkan ke dalam ini kemudian mulai lakukan proses pengadukan. Kita lihat mengenai reagen yang digunakan untuk proses desulfurisasi ini yang umum digunakan di pabrik baja untuk menghilangkan sulfur yang terdapat dalam hot metal adalah campuran yang terdiri dari CaO dan CF2, di mana CaO-nya komponennya di sini 95% dan CF2-nya 5%. Kebutuhannya 7 sampai 9 kg per ton dari hot metal untuk menurunkan sulfur yang kandungan awalnya 0,025 atau 250 ppm hingga 0,035 atau 350 ppm menjadi, kalau misalnya kita lihat, bisa di bawah 20 ppm di bagian akhirnya. Kurang dari 0,002%. Di beberapa lokasi kita lihat di sini masih tinggi ya. Kalau misalnya kita lihat, itu yang paling berpengaruh adalah dari kecepatan putar dari impellernya, RPM, dari kecepatan pengadukan. Kecepatan pengadukan ini mirip dengan kinetika, sama seperti kita punya kopi, kemudian diisi gula, katakan diisi gula ya, atau teh diisi gula, apapun yang diisi gula, kemudian kita akan ngaduk untuk melarutkan gula tersebut. Tentu saja makin kencang kita mengaduk, makin cepat gula itu larut. Nah di sini juga sama, tidak sama persis yang satu minum kopi, yang satu menghilangkan sulfur, tetapi dari sisi kinetikanya, kinetika itu adalah tidak lain adalah laju dari reaksi kimianya. Makin cepat kita aduk, makin cepat laju reaksi kimia yang berlangsung, makin mudah juga kita menghilangkan sulfur ini. Biasanya waktu yang digunakan untuk proses desulfurisasi kurang dari 15 menit, rata-rata di sekitar 10 menit. Jadi di sini sekali lagi karena RPM ini sangat berpengaruh, tidak lain adalah RPM ini adalah kinetikanya, lain faktor-faktor yang lain. Jadi ini salah satu faktor yang utama karena yang lain itu biasanya sudah fix, dimensi ladle sudah fix, dimensi dari impellernya sudah fix, yang bisa diubah hanya di laju putar dari impeller ini. Kita lihat yang paling bawah, yang laju putarnya berkisar antara 121 sampai 130 rpm. Itu yang bulat itu kalau misalnya dilihat itu hampir semuanya berada di bagian bawah. Kemudian yang seperti dimas di sini, ini seperti wajik ya. Ini juga masih lebih rendah di sini, masih lebih kecil. Tapi yang segitiga ini ada yang kecil di bawah tapi tidak menentu, ada juga yang masih besar. Secara umum masih tinggi yang segitiga ini karena 100 rpm, jadi aduk dengan lambat. Yang kubus juga masih ada beberapa di atas. Jadi yang 121 sampai 130 rpm ini semuanya kalau misalnya kita sudah di bawah
dari 20 ppm. Temperatur di bagian akhir itu berkisar antara 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Temperatur awal itu biasanya sekitar 1350 derajat Celcius. Pada saat proses itu terjadi drop atau penurunan di temperatur, ini temperatur akhir yang bisa didapatkan. Bisa saja temperatur awalnya mungkin 1325 derajat Celcius, akan drop temperaturnya ya sekitar 40 derajat Celcius pada saat proses desulfurisasi ini. Ini alasannya mengapa harus ditambahkan dari CF2 ini. Kalau misalnya kita lihat yang dibutuhkan dua-duanya sih untuk reagen desulfurisasi, karena Ca yang dibutuhkan baik dalam bentuk CaO maupun CF2. CaO ini mempunyai temperatur leleh di 2570 derajat Celcius, jadi sangat tinggi. Kemudian CF2 ini yang mempunyai temperatur lelehnya di 1419 derajat Celcius. Jadi ini lebih rendah temperatur lelehnya dibandingkan dengan yang ini, sehingga harapannya dengan menambahkan CF2 bisa meningkatkan efektivitas dari CaO yang digunakan. Untuk campuran seperti ini, kalau misalnya dihitung, kalau misalnya kita punya 100 kg CaO yang ditambahkan untuk proses desulfurisasi ini, yang bereaksi dengan sulfur itu biasanya kurang dari 20 kg, atau bahkan kadang-kadang kurang dari 15 kg itu yang bereaksi dengan sulfur, sisanya tidak bereaksi. Harapannya dengan menambahkan CaF2 ini akan membuat CaO ini lebih reaktif dalam hal untuk sulfur ini. Itu kegunaan dari CF2, tapi kalau misalnya ditambahkan terlalu banyak, biasanya refraktori dari ladle ini juga akan ikut tergerus. Makanya ditambahkan sekitar 5% dari CF2 ini dalam campuran. Ini dari satu penelitian S2 dari Adi Saputra yang menganalisis proses desulfurisasi pada suatu pabrik ferronikel. Jadi ini gambarnya yang digunakan di pabrik ferronikel yang ada di Indonesia. Ladle-nya 25 ton. Kemudian sini terlihat orang menambahkan kalsium karbida untuk reagen desulfurisasi. Yang digunakan adalah utamanya kalsium karbida, dan sisanya adalah CaO, yang sisanya adalah CF2 dan Na2CO3. Ini menggunakan blade yang hanya 2 blade. Sebelumnya kita lihat di besi baja blade-nya ada 4 karena ladle-nya juga besar. Ini ladle-nya kecil, hanya 25 ton. Di besi baja ladle-nya 100 ton, yang umum digunakan adalah sekitar 300 ton. Di proses ferronikel ini, kita lihat kandungan sulfurnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan proses pembuatan baja. Kita sudah melihat sebelumnya di proses pembuatan baja ini range dari kandungan sulfurnya berkisar antara 0,02 sampai maksimum di 0,08. Itu range, artinya masih lebih kecil daripada 0,1%. Karena itu, makanya di pabrik baja bisa menggunakan CaO dan juga CF2. Jadi campuran CaO dan CF2 itu cukup digunakan untuk proses desulfurisasi. Tetapi di pabrik ferronikel ini, karena kandungan dari sulfurnya ini yang tinggi, kalau misalnya akan digunakan CaO, kebutuhan CaO itu banyak sekali sehingga bisa menurunkan temperatur dari proses itu sendiri. Kalau misalnya di sana ya, karena kebutuhan dari CaO-nya tinggi sekali. Kalau misalnya di pabrik baja digunakan kalsium karbida, tentu saja kebutuhannya akan kecil dibandingkan dengan CaO, karena C2 ini sangat reaktif, sangat bagus digunakan untuk proses desulfurisasi. Tapi harganya mahal, itu pertimbangan di pabrik baja kenapa tidak menggunakan kalsium karbida untuk proses desulfurisasinya. Jadi Anda lihat di sini di pabrik ferronikel, kandungan awal dari sulfurnya lebih tinggi dari 0,5%, bisa sampai 0,85%. Tapi Anda lihat di bagian akhir, kandungan sulfurnya kurang dari 0,03%, kurang dari 0,02%. Itu di bagian akhir. Kemudian di pabrik baja itu beda tujuannya. Di pabrik baja, itu startnya mulai dari sini, tapi akan dikurangi lebih lanjut hingga menjadi 0,002, jadi 20, 0,002%. Kalau misalnya di pabrik ferronikel, karena ferronikel ini akan digunakan untuk pembuatan baja tahan karat, itu tujuannya supaya tidak memberatkan proses di pembuatan baja tahan karat, makanya dilakukan proses desulfurisasi dalam ferronikel ini. Kinetika untuk mempelajari desulfurisasi dengan menggunakan impeller ini sudah dilakukan di Jepang. Ini salah satu publikasi di tahun 2009. Mereka menggunakan model yang terbuat dari air. Kemudian di sini diaduk di bagian atasnya, terlihat pola aliran pada saat proses desulfurisasinya atau proses pengadukan itu seperti apa yang terjadi dalam air. Jadi menggunakan air itu dimodel atau lelehan dari besi ini dimodelkan dengan menggunakan air. Kemudian menggunakan plexiglass, menggunakan bejana dari plexiglass sehingga tembus pandang orang bisa melihat seperti apa fenomena proses pengadukannya. Tentu saja di sini tidak bisa dilihat ya, karena di bagian atasnya, di bagian atasnya juga lelehan, di sini dipasang refraktori, ada shell, jadi kita tidak bisa melihat di dalam itu seperti apa fenomenanya. Paling-paling di saat proses kita hanya bisa melihat dari bagian atas saja seperti apa di sini, tetapi di bagian samping kita tidak bisa melihat. Dengan menggunakan model dari air ini, orang bisa
mempelajari lebih lanjut seperti apa proses yang terjadi pada saat pengadukan ini. Di blade-nya ada 4, kemudian sini juga didapatkan seperti apa pengadukannya, ada gaya ke bawah, gaya ke samping, dan juga gaya ke atas. Di sini terjadi proses pengadukan, artinya yang tadinya metalnya ada di bagian bawah di sini, karena diaduk di bagian atas di sini, dia di bagian bawah juga akan ikut bereaksi, dia akan ketemu dengan slag. Dia akan naik juga ke bagian atas, ketemu dengan slag. Yang slag ini yang digunakan untuk proses desulfurisasi, karena slag itu ada di bagian atas dari lelehan, ada di permukaannya. Akhirnya didapatkan persamaan yang di bagian belakang ini sebenarnya persamaannya. Kita lihat dulu mengenai kinetika desulfurisasi ini dengan menggunakan persamaan yang sudah kita bahas pada saat kuliah kinetika metalurgi pada tingkat 2, ya, kalau misalnya Anda masih ingat di semester 4, di situ dipelajari bagaimana kinetika dari desulfurisasi yang terjadi di antara lelehan logam dengan lelehan slag atau dengan slagnya. Jadi di sini persamaannya adalah minus ds dibagi dengan dt dibagi sama dengan a dikali dengan km dibagi dengan v dikali dalam kurung s dikurang dengan se. Se ini adalah sulfur pada keadaan kesetimbangan. Ini sulfur pada fungsi t pada waktu t. Ini juga sama dengan sulfur pada waktu t. Ini a ini adalah luas permukaan dari bejana, kemudian v ini adalah volume dari lelehan di dalam bejana tersebut, dan k kecil ini adalah konstanta dari perpindahan masanya. Kemudian yang ini tetap, karena biasanya kalau misalnya kita lihat dalam satu bejana ini selalu tetap, kemudian V juga tetap, ini bisa ditulis menjadi K yang besar seperti ini. Kemudian kalau misalnya dilihat, ditambahkan fluxnya sudah banyak sekali sehingga bisa dikatakan sulfur pada keadaan kesetimbangan itu bisa mendekati 0 atau sama dengan 0, sehingga kalau misalnya ini dimasukkan ke atas, ini sama dengan 0, jadi persamaan jadi seperti ini. Kemudian diselesaikan lebih lanjut, minus ln S pada waktu T dibagi dengan S pada awal, ini kandungan dari sulfur awalnya, itu sama dengan K dikali dengan T. Kemudian persamaan yang ini, kalau misalnya diselesaikan lebih lanjut, juga bisa menjadi persamaan seperti di bawah. Ini keliru, ini seharusnya K-nya ini K kecil, KM sama seperti di atas ini, keliru dalam pengetikan ya, jadi ini sekali lagi keliru, K ini sama dengan KM bukan K besar. Jadi ini adalah konstanta sama seperti yang di atas ini, A dikali dengan KM dibagi dengan V, kemudian ini muncul S0 dibagi dengan S0 dikurang dengan SE. Kenapa ini muncul? Karena ini SE-nya ada. Kita pertimbangkan SE-nya tidak sama dengan 0, tetapi ada harganya. Tetapi kalau misalnya kita masukkan harga SE-nya sama dengan 0, ini tidak ada. Jadi komponen yang ini sama seperti di atas. Ln minus ln ST dibagi dengan S0. Kalau misalnya ini sama dengan 0 ya, sekali lagi ya. Ini sama seperti di atas. Kemudian yang di sebelah kanan juga sama. Ini jadinya K besar. Jadi seperti ini, tetap T. Karena S0 ini bisa kita coret. Karena SE ini sama dengan 0, sehingga S0 di atas sama dengan S0 di bawah ini bisa kita coret, jadi komponen ini tidak ada. Jadi persamaan ini sama seperti di atas, kalau misalnya kondisinya adalah di mana SE itu sama dengan 0. Jadi di sini lebih banyak dikendalikan oleh laju perpindahan massa. Kita kembali lagi ke bagian sini, kalau misalnya tanpa diaduk, tentu saja dia akan bergerak lama sekali dari bawah ini ke atas. Jadi reaksinya sebenarnya di bagian atas di sini. Karena diaduk, maka dia akan cepat. Makin cepat diaduk, K-nya makin tinggi. Jadi sangat bergantung kepada kecepatan dari pengadukan yang sebelumnya kita sudah melihat di sini ya. Jadi K itu tidak lain adalah berbanding lurus dengan kecepatan dari pengadukan. Kemudian dari penelitian yang dilakukan di Jepang, mereka mencoba untuk mempelajari seperti apa sih memprediksi harga dari K ini, yang satuannya 1 dibagi menit. Kemudian ini adalah steering energinya. Jadi dari perhitungan dari steering energi, kita bisa menentukan berapa sih harga dari K ini. Jadi steering energi atau P bisa diprediksi dengan menggunakan persamaan yang ini. P itu sama dengan NP dikali dengan rho kali N pangkat 3 dikali dengan D pangkat 5. Pengaruh dari kecepatan atau laju perputaran dari batang pengaduk itu adalah di N. N ini adalah rotation speed. Jadi makin tinggi N-nya, tentu saja ini akan tinggi. Begitu ini makin tinggi ke sana, tentu saja konstanta untuk desulfurisasinya itu akan meningkat. NP ini bisa diprediksi dengan menggunakan persamaan yang di sebelah di sini. Rho ini adalah densitas dari lelehan besinya. Kemudian D ini adalah diameter dari impellernya. Kemudian di sini cara untuk mencari NP ada A. A ini adalah seperti ini persamaannya. Kemudian ada Reynolds number di bagian bawah di sini. Kemudian di sini ada P dan juga ada Z
Z-nya ada di sini, Z, dan juga D ada di situ. Lebih besar, yang ini, lebih besar. Kemudian ini agak keliru sedikit, ini yang muncul tanda aneh, ini harus kembali untuk persamaan Reynolds number. Ini contoh yang menggunakan data dari suatu pabrik, ketinggian dari hot metalnya 4,2 meter, berat dari hot metalnya 315 ton, kemudian ketebalan dari slagnya 0,12 meter, berat dari slagnya 3.500 kg, kemudian viskositas dari hot metal dan juga viskositas dari liquid slag. Ada datanya seperti yang di sini. Kemudian di sini diberikan dimensi dari ladle-nya, juga dimensi dari impellernya. Di sini kita bisa menggunakan data untuk menghitung berapa sih harga dari P-nya, kemudian dari harga P ini kita bisa memprediksi berapa harga dari K-nya, kemudian dari harga K ini kita bisa memprediksi berapa atau seperti apa penurunan dari sulfur, Anda lihat ini sulfur, yang tadinya 0,04%, ini akan turun bergantung dari K-nya. Jadi K-nya kalau misalnya dengan 0,25, artinya 10 menit itu sudah mendapatkan sulfur sekitar 30 ppm. Kalau misalnya kita menggunakan K-nya 0,20, 10 menit di 50 ppm. Kalau misalnya K-nya sama dengan 0,1, ini masih tinggi, ini masih butuh waktu yang lemah. Jadi ini yang menyebabkan tadi kalau misalnya kita lihat di awal bahwa laju perputaran dari impeller ini sangat menentukan pada kinetika laju reaksi desulfurisasi ini. Makin cepat tentu saja makin baik, tapi biasanya di pabrik itu ada batasnya, artinya tidak kita mungkin melakukan perputaran yang sangat cepat gitu ya. Jadi ada maksimumnya katakanlah 120 atau 130 rpm mungkin sudah besar itu. Karena 1 menit kira-kira 130 putaran. Ini alat yang digunakan di pabrik untuk proses desulfurisasi. Kita lihat di bagian sini ada bin yang digunakan untuk memasukkan reagen untuk desulfurisasi, bisa kalsium karbida, bisa udah campuran antara CaO dengan CF2, dicampur terlebih dahulu, dimasukkan ke sini. Kalau misalkan kita gunakan itu sebagai reagen untuk desulfurisasinya, kemudian ditambahkan ke sini, dimasukkan ke situ, setelah itu bisa ditambahkan ke dalam ladle. Ini alatnya untuk melakukan proses pengadukan. Yang pertama dia harus punya motor yang bisa menaikkan dan menurunkannya. Yang kedua, dia punya motor yang bisa berputar di sini. Di sini ada motor yang bisa berputar untuk melakukan proses pengadukan. Jadi prinsipnya mudah sekali, tidak begitu sulit. Ini bagian spare-nya, kalau misalnya ini rusak, tinggal diganti dengan yang baru. Ini selalu ada. Karena ini akan aus, akan biasanya sekitar lebih dari 10 hit harus diganti dari impeller ini. Kalau misalnya di pabrik, aktualnya ya seperti ini. Ini 4 blade, yang gambar yang lain, di pabrik juga seperti itu. Gambarannya ini adalah ladle-nya di bagian bawah, tidak begitu terlihat ya. Di sini ada blade-nya, ada 4 blade, kemudian ada motor untuk melakukan proses pengadukan, yang jelas dia harus bisa dinaik turunkan. Setelah selesai proses desulfurisasi, slagnya itu harus dibuang semuanya, dibawa ke satu posisi untuk deslagging, untuk dilakukan proses pembuangan dari slagnya. Kalau misalnya tidak dibuang slagnya, sulfur yang ada dalam slag itu akan kembali lagi masuk ke dalam metal pada proses pengembusan oksigen di dalam BOF. Jadi kalau misalnya slagnya itu masuk ke dalam BOF, sulfur yang ada dalam slag akan masuk lagi ke dalam metal. Jadi itu tidak diinginkan, makanya harus dibuang. Baik, baru saja kita sudah melihat mengenai metode desulfurisasi dengan menggunakan stirrer. Dan metode ini adalah metode yang paling mudah. Metode ini yang paling banyak digunakan di Asia terutama. Di China, di Jepang menggunakan ini. Di Indonesia juga, kalau misalnya saya pribadi melihat di beberapa lokasi menggunakan teknik dari stirrer ini. Itu paling mudah dibandingkan dengan pour injection, masuk teknologi yang sulit, dan pour injection ini biasanya digunakan di Eropa karena dikembangkan awalnya di Jerman, di ThyssenKrupp, kemudian berkembang ke negara lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.